Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Daniel. Selamat sore Pak Duto. Selamat sore. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini Pak Daniel? Baik Pak, Alhamdulillah Ya, Pak sehat. Duto. Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praktek coaching kaitannya dengan supervisi akademik modul 2.3. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama Pak Daniel Prasetyo SPD dari SMA Negeri 1 Wangon. Kemudian yang kedua Pak Duto Prasetyo dari SD Negeri 2 Karangayam, dan saya sendiri Muhammad Joni Kurniawan ST dari SMA Negeri 1 Wangon. Pada praktek coaching kali ini Pak Daniel akan berperan sebagai coach, kemudian Pak Duto Prasetyo akan berperan sebagai coaching. Siap. Sebelumnya Bapak-bapak, sebelum kita melaksanakan praktek coaching pada sore hari ini, ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan pada Bapak-bapak semuanya. Untuk yang pertama adalah saya akan bertanya pada Pak Daniel ya, terkait dengan berperan sebagai coach ya. Untuk yang pertama Pak Daniel, saya ingin mengetahui hal-hal apa saja yang sudah Pak Daniel siapkan untuk praktek coaching pada sore hari ini. ya, terima kasih Pak Joni. Saya mempersiapkan diri dengan mendalami lebih lagi tentang bagaimana bisa menjadi seorang coach yang baik dengan mempelajari dari modul dan juga mempelajari dari video-video yang ada, dan yang mudah-mudahan sore hari ini saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai coach dengan baik. Selanjutnya, kompetensi coaching apa saja dan nanti akan dikembangkan oleh Pak Daniel ya selaku coach tersebut. Dan nanti mengikuti dengan masalah yang akan dibahas nanti apa, mengikuti nanti kita akan kembang. Topik apa yang nanti akan disampaikan Pak Duto, nanti itu yang akan kita kembangkan dalam itu. Terima kasih penjelasannya Pak Daniel. Selanjutnya saya akan bertanya pada Pak Duto Ya. selaku coach ya untuk praktek coaching pada sore hari ini. Pak Duto sebagai coach, apa sih yang sudah disiapkan oleh Pak Duto terkait dengan kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan? Untuk persiapan awal saya memang ini dalam minggu-minggu ini kita banyak kesibukan ya. Saya juga membuat janjian dulu lah dengan Pak Daniel katanya waktu, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ketemu. Terus untuk kompetensinya yang ingin saya nanti kembangkan adalah mengenai pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Duto. Bapak berhubung waktu sudah cukup sore, silakan untuk praktek coaching kali ini bisa dilanjutkan, bisa dimulai. Nah, saya sebagai observer akan mengamati dari awal sampai akhir. Silakan Pak Daniel, Pak Duto untuk melakukan praktek coaching. Terima kasih. Selamat sore Pak Duto. Selamat sore Pak Daniel. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, bisa ketemu ya Pak. Saya sudah membuat waktu untuk ketemu itu sulit sekali begitu. Alhamdulillah sore ini bisa ketemu Pak. Terima kasih Pak untuk menyempatkan waktunya. Ya. Ya, ini kesempatan yang berharga ya, juga bisa sharing. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Pak Duto. Gini Pak Daniel, kaitannya dengan pertemuan pada sore hari ini nih, terus terang saya ada permasalahan Pak untuk di kelas saya begitu. Jadi saya merasa walaupun secara lahir sehat gitu, tapi ada pikiran yang mengganjal gitu. Jadi di kelas saya itu kalau dalam pembelajaran untuk siswanya itu tidak antusias Pak. Ya. Oh, jadi di kegiatan KBM itu ya Pak? Betul, suasananya hening, tapi kalau ramenya itu rame bermain. Mereka tidak fokus untuk kegiatan belajar mengajar yang saya berikan di kelas itu. Berarti mereka itu kurang antusias. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Duto itu misalnya dibuat kayak level, mereka ada dari 1 sampai 10 apa berapa ya Pak? Kalau dalam
dalam bentuk skala gitu ya Pak, dari 1 sampai 10 untuk antusiasme siswa di kelas saya itu ya kisaran ya 5 lah Pak. 5 sangat-sangat rendah, makanya saya khawatir juga ini, soalnya ini saya ngajar di kelas tinggi sementara semangat belajarnya kurang, kan mengkhawatirkan juga gitu Pak. Ya, levelnya masih 5 ya. Nah, kira-kira Pak Duto ingin tingkatkan ke level berapa? Kalau saya sih berharap ya tidak sih ideal banget harus 10 gitu ya, tapi kalau saya berharap itu ya minimal di angka 8 lah, di angka 8, jadi ada kenaikan yang signifikan gitu dari 5. Jadi berarti sore kita akan bicara atau tujuannya itu supaya meningkatkan antusiasme anak dalam belajar ya Pak. Betul Pak. Misalnya dari 5 menuju ke 8. Nah, tapi kan di antara anak-anak itu tidak semuanya apa namanya, mereka tidak antusias kan Pak. Sebagian kan mungkin ada juga yang mereka antusias dalam belajar. Ada Pak, dari 25 siswa itu sekitar yang tidak antusias itu sekitar 15-an anak Pak. 15 anak. Kan itu jumlah yang berarti 60% ya. 60%. Saya khawatir sekali ini. Gitu ya. Nah, oke. Kalau dari yang tadi ya, yang 10 anak ya Pak, 10 anak yang cukup antusias itu, kira-kira mereka itu apa yang membuat mereka bisa antusias gitu kira-kira? Mereka itu memang dari diri mereka sendiri memang ada semacam motivasi untuk untuk belajar gitu, termasuk ada juga dorongan dari orang tua. Nah, dari 15 siswa yang kurang antusias itu, kalau menurut saya mengapa kok istilahnya tidak antusias gitu ya Pak ya, Kurang ya. itu kalau saya pikir-pikir mungkin apa karena pembelajaran yang saya lakukan terlalu monoton ya Pak. Jadi saya itu selama ini saya kalau mengajar itu sangat-sangat konvensional Pak. Masih banyak asrama, terus kadang sumber belajar juga kita hanya satu dari buku perpustakaan gitu. Jadi mungkin itu yang membuat mereka tidak antusias atau tidak tertarik dalam proses pembelajaran. Berarti menurut Pak Duto ada 2 hal tadi ya. Yang pertama dari sumber belajar dan juga mungkin dari cara penyampaian ya. Betul, metodenya ya. Ya, jadi kalau kita sudah menemukan ini ya, ada 2 hal ini yang mungkin bisa dilakukan. Dan menurut Pak Duto, apa kira-kira untuk yang Pak Duto bisa lakukan lebih lagi ya agar si anak itu nanti bisa antusias dalam kegiatan belajar? Caranya mau buat seperti apa? Saya sih pengennya biar anak-anak itu nanti jadi antusias. Untuk sumber belajarnya itu mungkin kita harus melihat apa profil belajar siswa ya Pak, tidak hanya buku paket dari perpustakaan, tetapi saya akan mencoba yang lebih menarik lagi mungkin dengan adanya PPT atau PowerPoint, bisa juga dengan menonton film di YouTube itu yang kaitannya dengan pembelajaran. Terus kaitannya proses belajar juga bisa jadi saya pengen mengajak anak-anak keluar kelas belajarnya Pak. Kalau out kelas kayaknya anak-anak lebih akan terasa beda gitu pembelajarannya. Sesuatu yang baru mungkin yang betul. Kita nonton di kelas gitu ya. Betul. Nah, berarti sebenarnya sudah ada jalan keluar ya untuk masalah tadi meningkatkan antusias anak tadi ya. Pertama dengan cari sumber belajar yang lain, dengan metode pembelajaran yang baru mungkin ya, dan juga dengan belajar di luar kelas. Di luar kelas. Biasanya anak-anak antusias ya tadi ya. Saya kira soalnya ini saya terinspirasi dari guru PJOK gitu ya. Kayaknya kalau olahraga itu semua anak semangat sekali begitu. Tapi ketika pembelajaran di dalam kelas kok yang tiba-tiba semangat kok langsung apa gitu, sepi gitu Pak. Oke, ya saya kira sudah ada pencerahan ya dari pembicaraan kita ini. Nah, kira-kira untuk hal yang tadi Pak Duto sampaikan, kira-kira dalam waktu dekat nih, ini kira-kira kapan nih bisa dilaksanakan? Saya sih pengen secepatnya ya Pak, secepatnya saya laksanakan karena ini kan sudah
mendekati semester 2 ya, kalau ini dibiarkan terlalu lama nanti akan semakin berkepanjangan. Cuma untuk melaksanakan itu kan tentu butuh persiapan ya, butuh bahan-bahan yang harus kita kumpulkan. Nah, saya rencananya mungkin 1 minggu ke depan kita persiapan bahan-bahan dan alat-alatnya untuk merancang itu. Nah, minggu berikutnya kita mulai melakukan yang tadi saya rencanakan itu ya, coba kita praktekkan selama 2 atau 3 minggu. Ya, berarti ini dimulai dengan membuat RPP-nya dulu gitu ya. Betul, RPP yang harus seperti apa ya. Berdiferensiasi lah Ya, gitu Pak. ya. Harus seperti apa, kemudian nanti baru mungkin ada teman yang bisa membantu Pak supaya ini betul-betul bisa dilaksanakan. Nah, terkait dengan misalkan tadi PowerPoint atau video itu kan butuh keahlian IT ya Pak. Nah, kebetulan kita sih di sekolah kami ada guru-guru muda yang sangat-sangat potensi ya, yang tentu dapat membantu saya lah. Terus terang saya untuk IT ya bisa, tapi yang sangat tidak maksimal. Jadi walaupun bisa membuat PPT tapi kan kurang menarik gitu. Tapi kalau nanti dibantu dengan teman-teman, berkolaborasi dengan teman yang lainnya, insya Allah akan menghasilkan produk-produk yang tentu sangat menarik bagi siswa. Ya, saya kira sebenarnya cukup jelas ya untuk kemudian kita arahnya mau kemana. Atau paling tidak sudah punya gambaran nanti apa yang akan dilakukan. Ya, jadi membuat KPP dalam dekat ke depan ya. Kemudian berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain ya dalam pembuatan media ya. Betul. Nah, dari Pak Duto sendiri, kalau tidak bisa seperti ini apa ya Pak Duto? Ini jadi tadi pas sebelum kita ngobrol-ngobrol saya itu merasa bingung ini apa untuk membangkitkan antusiasme siswa itu seperti apa. Saya malah kayak setiap malam jadi kepikiran terus Pak. Tapi setelah kita ngobrol dengan Pak Daniel ini sudah ada pencerahan, mudah-mudahan ini kita setelah kita praktekkan nanti menjadikan pembelajaran di kelas itu lebih hidup, lebih semangat lagi, dan tentu pembelajaran yang tercipta itu tidak berpusat pada guru tapi berpusat pada murid begitu. Oke, saya kira itu Pak Duto yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banget Pak Daniel, ini sudah meluangkan waktu ya, dan selama proses nanti berjalan, mau nanti ada sesuatu lagi jangan bosan-bosan apabila nanti saya pengen ketemu lagi. Ya, siap. Ya, semoga sukses Pak Duto. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Kak Daniel, terima kasih Pak Duto. Alhamdulillah pada praktek coaching kali ini sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya sebagai observer sudah mulai mengamati ya dari awal sampai akhir. Nah, saya juga sudah catat tadi ya, ada beberapa kesimpulan yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, tadi saya mengamati bahwasanya komunikasi yang berjalan dari praktek coaching ini itu sudah berjalan dengan baik ya, lancar, bagus sekali, dan juga mengalir seperti air. Kemudian yang kedua, saya juga tadi mengamati bahwasanya praktik coaching yang tadi sudah dilaksanakan itu menurut saya itu juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian yang ketiga, di dalam praktek coaching ini saya pun sudah bisa melihat bahwasanya untuk kompetensi ya yang tadi dikembangkan itu sudah ada di sana. Artinya dari kompetensi itu sudah bisa dikembangkan dari pihak coaching. Kemudian yang keempat ya, saya pun tadi sudah mengamati bahwasannya dalam praktek coaching ini tujuan yang hendak dicapai itu sudah sangat kelihatan. Apa yang mau dituju itu sudah langsung terlihat ya pada saat percakapan antara Pak Daniel sebagai coach dan juga antara Pak Duto ya sebagai coach. Kemudian dalam praktek coaching ini saya juga melihat bahwasanya coach itu adalah sudah dapat menuntun coach untuk bisa menemukan solusi ataupun jawaban dari permasalahan yang tadi sudah disampaikan. Secara umum, saya amati praktik coaching ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya harapan saya dari praktik coaching kali ini itu saya berharap bisa dipraktekkan ya di sekolah, kemudian dipraktekkan pada rekan hijauan dan juga murid, sehingga harapannya itu adalah dapat memberikan kontribusi yang baik
pada diri kita dan juga rekan sejawat dan juga murid ya pada khususnya dan juga sekolah pada umumnya, sehingga dalam hal kita itu mengembangkan kemampuan baik ya, berbagi praktik baik itu bisa bermanfaat bagi semuanya. Demikian tadi hasil pengamatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum